Kita kembali ke Swallowed Star. Di bagian sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Luo Feng yang berhadapan dengan Feng Lun, lawan terkuatnya dalam pertarungan jenius babak praseleksi dan eliminasi. Setelah menggunakan senjata turunan Dewa Yanshen, Luo Feng pun berhasil menang dan menempati posisi ke-51 di alamnya. Luo Feng melaju ke babak selanjutnya bersama dengan Hong yang menempati posisi 999. Sementara Lei Shen sayang sekali tidak lolos karena bertemu dengan lawan yang terlalu kuat baginya. Bagi Kekaisaran Gunung Naga Hitam, momen yang terjadi dalam pertarungan jenius kali ini menjadi sejarah baru karena terdapat 3 orang warga yang berhasil melalui tahap praseleksi. Dan ketiga orang tersebut diantaranya ialah Bang Hong, Luo Feng dan juga Nabini, si anggota Kekaisaran. Bersama dengan keluarga dan juga rekan-rekannya, Luo Feng mengadakan sedikit pesta kecil-kecilan sebagai perayaan karena terdapat 2 orang dari bumi yang berhasil lolos ke babak selanjutnya dalam pertarungan jenius. Sangat menyenangkan di malam itu. Di tengah-tengah pesta, Hong tiba-tiba minggir. Dia beralih ke tempat yang lebih sepi dan menatap ke arah langit yang dihiasi oleh bintang-bintang dan melamun. Lei Shen yang tahu kalau Hong sedang banyak pikiran pun datang menghampirinya dan bertanya terkait dengan hal tersebut. Hong berkata jika alam semesta merupakan tempat yang sangat besar yang diisi oleh banyak sekali para petarung kuat yang tak terhitung jumlahnya. Selama ini Lei Shen dan Luo Feng juga terus mengalami perkembangan. Contohnya seperti Luo Feng yang mendapatkan warisan langsung dari Huyanbo membuatnya memiliki pengalaman yang sangat luas. Begitu pula dengan Lei Shen yang mendapatkan warisan Master Kabu dan dia secara langsung mendapatkan bimbingan dari AI Tuan Wu. Berbeda dengan dirinya, Hong sendiri sama sekali tidak mendapatkan bimbingan karena dia belum mendapatkan seorang guru. Hong merasa cemas jika kondisi seperti ini terus berlanjut, perkembangannya akan tertinggal jauh, bahkan bisa saja stagnan tanpa adanya kemajuan. Beralih ke tempat lain bersama dengan si Patua pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak yang sedang bersama dengan Jiang Tiancheng. Setelah melihat Luo Feng, Hong dan Lei Shen, si Patua di sini seakan-akan melihat dirinya di masa muda dulu ketika dia bersama dengan 2 orang rekannya mendirikan organisasi Gunung Tiga Kapak. Sekarang kedua rekannya itu sudah mencapai level immortal, sedangkan si Patua masih berada di level penguasa sektor. Untuk menghibur si Patua yang tampak muram, Tiancheng berkata jika beliau kini sudah berada di level puncak penguasa sektor, ia sudah menjadi yang terkuat karena tak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya di level yang sama. Terlebih lagi jika saja si Patua fokus untuk mempelajari hukum asal-usul alam semesta, Tiancheng yakin pasti beliau bisa mencapai level immortal. Itu tidak akan terjadi, kata si Patua, karena waktu yang ia miliki sudah tak lama lagi. Jadi ia harus mencari penerus untuk menjadi pewaris dari teknik yang ia kembangkan, supaya usaha yang selama ini sudah ia bangun tidak sampai berakhir sia-sia. Tiancheng memperkenalkan jika Luo Feng, Hong dan Lei Shen merupakan bagian dari organisasi yang direkomendasikan oleh Ming Yu. Mereka sangat berjasa dalam insiden dunia di dalam dunia sebelumnya. Untuk Luo Feng dalam sesi pertarungan jenius sebelumnya, dia menempati posisi ke-51 dan kejeniusannya sudah tak lagi diragukan. Lalu Lei Shen, meskipun ia gagal dalam tahap seleksi, namun jika ia tidak bertemu dengan Rong Jun, sudah pasti dia akan melaju ke tahap berikutnya. Lalu yang terakhir adalah Hong. Ia sangat mahir dalam menggunakan domain, bahkan ia sudah memilikinya sejak berada di level Star Traveler. Mungkin saja bisa jadi di antara ketiganya ada yang bisa menarik perhatian si Patua untuk dijadikan sebagai pewaris. Dan ya, sudah ketebak ini sih siapa yang bakal jadi pewaris dan dipilih oleh si Patua. Siapa lagi kalau bukan Mr. Worka. Beralih ke Mars dengan Luo Feng yang sedang berlatih menggunakan senjata dewanya. Luo Feng yakin dalam pertarungan jenius babak selanjutnya, lawan yang akan ia temui pasti akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah mengapa dia tidak akan segan-segan lagi untuk menggunakan senjata dewa yang menjadi kartu andalannya. Tak berselang lama ia pun mendapatkan panggilan dari si alien gembul yang video call untuk mengucapkan selamat karena sudah berhasil melaju ke sesi selanjutnya. Si gembul juga mengungkapkan betapa gembiranya dia karena bertaruh untuk Luo Feng yang membuatnya bisa mendapatkan jackpot dan uang tersebut Gao Feng belikan sebuah planet. Dia sangat bangga karena tidak membeli planet dengan uang ayahnya lagi. Alien gembul tersebut juga ngajak Luo Feng mampirlah kapan-kapan ke sana. Dia berjanji akan memberikan sambutan terhormat kepada Bang Condet. Sesaat setelah mengakhiri panggilan dengan Gao Feng, tiba-tiba saja Hong melakukan panggilan untuk memberitahukan jika di area Teluk 9 Naga di alam semesta virtual kini sudah muncul tamu yang sangat spesial, tapi dia tidak diundang.
Karena panggilan Hong terkesan sangat darurat, tanpa berlama-lama Luo Feng pun masuk ke alam semesta virtual. Dan ternyata tamu spesial tak diundang yang dimaksudkan ialah si putri ke-9 dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dia datang sambil senyum-senyum ngocol. Di tengah ketegangan, Luo Feng pun bertanya sebenarnya apakah yang diinginkan oleh sang putri jauh-jauh datang ke tempat tersebut. Sambil mengeluarkan meja dan kursi, si putri meminta Luo Feng agar tidak usah terlalu kaku. Apalagi ini merupakan alam semesta virtual, dia tidak akan mati, jadi tidak perlu takut. Alasan mengapa ia datang ke sana ialah untuk menyampaikan arahan yang diberikan oleh sang kaisar kepada pemilik bumi. Karena demikian, mau tak mau, Luo Feng pun akan meladeninya. Putri ke-9 kemudian menjelaskan lebih detail. Menurut perintah sang kaisar Gunung Naga Hitam, jika ada yang berhasil lolos dalam pemilihan pertarungan arena selanjutnya, maka pihak kekaisaran akan memberikan hadiah besar kepada sang pemenangnya. Untuk sekarang yang berhasil lolos dalam sesi pemilihan awal selain Luo Feng dan Hong, ada juga seseorang yang berasal dari tim kekaisaran, yang artinya orang yang bisa mendapatkan hadiah tersebut hanyalah satu orang di antara mereka bertiga. Di sini Luo Feng sudah mulai merasa adanya kejanggalan. Kenapa juga yang mulia putri mau-maunya membagikan informasi seperti ini kepada Luo Feng yang akan menjadi kompetitornya? Dengan santai si putri berkata, jika ini merupakan pesan dari kaisar yang ia sampaikan untuk menunjukkan tata keramanya sebagai seseorang yang berasal dari pihak kekaisaran Gunung Naga Hitam untuk menghargai para jenius. Selain itu, ketulusan yang diberikan oleh sang kaisar amat sangat besar dalam hal ini, kata si putri. Karena hadiah yang akan didapatkan oleh salah satu dari 3 orang tersebut ialah hak kepemilikan galaksi Bima Sakti. Oh maga, ternyata ini yang membuat si putri senyum-senyum sumringah. Galaksi Bima Sakti sendiri setara dengan 1/10 wilayah peradaban awal. Bagi seorang level bintang memang itu akan menjadi hadiah yang sangat besar. Tapi memberikan Bima Sakti sebagai hadiah, jelas-jelas ini adalah tindak kesengajaan yang dilakukan oleh pihak kekaisaran, ungkap Babata. Ya, Luo Feng pun berpikir pasti ada udang di balik batu. Terdapat alasan mengapa sang putri menyampaikan hal ini. Hong kemudian bertanya jika memang itu hadiahnya, apakah bumi yang berada di dalam galaksi Bima Sakti juga termasuk di dalam hadiahnya. Bima Sakti sendiri memiliki 210.000 planet kehidupan di dalamnya, dan bumi adalah salah satu dari planet yang terdapat di dalamnya. Tak ada perlakuan khusus untuk bumi, jadi tentu saja bumi juga termasuk sebagai hadiahnya. Nah, ini dia alasan kenapa si putri senyum-senyum terus. Lesion yang agak kesal bertanya, di Kekaisaran Black Dragon Mountain kan ada 8.000-an galaksi, jadi kenapa pula malah Bima Sakti yang dipertaruhkan sebagai hadiahnya? Mana tahu, kan kaisar yang nentuin, balas si putri. Tapi bukan hanya kaisar, ada juga Hargrave yang ikut andil di dalamnya. Sudah pasti kakek-kakek tersebut adalah orang yang jadi otak dalam acara hadiah-hadiahan ini. Kehilangan Bima Sakti sama saja dengan kehilangan bumi, dan inilah cara yang dilakukan oleh si putri untuk bisa mendapatkan bumi alih-alih digunakan sebagai hadiah. Babata menyuruh Luo Feng untuk mengulur waktu bagaimanapun caranya. Menurut Luo Feng, hadiah seperti ini memang akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Tapi dalam waktu-waktu ini kenapa mereka tidak fokus saja dalam ujian pertarungan jenius? Sedangkan untuk masalah Bima Sakti bisa mereka undur sampai waktu gencatan senjata berakhir nantinya. Putri menegaskan kalau taktik mengulur-ulur waktu yang Luo Feng lakukan seperti sebelumnya sudah tak lagi berguna, dan hak kepemilikan galaksi akan langsung ditetapkan setelah sang pemenang muncul ke permukaan. Bima Sakti sendiri merupakan milik Kekaisaran Gunung Naga Hitam, jadi genjatan senjata selama adanya event pertarungan jenius tidak akan lagi berlaku. Jika Luo Feng masih berusaha untuk mengulur-ulur waktu, maka artinya sama saja dengan dia sudah melawan dekret sang kaisar, membuatnya menjadi musuh seluruh orang yang tinggal di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng yang sudah tak lagi bisa mengulur-ulur waktu berkata jika mereka mematuhi perintah dan pada akhirnya berhasil menjadi pemenangnya dan mendapatkan Bima Sakti, maka si putri ke-9 juga tidak boleh melanggar aturannya, kan? Luo Feng yang terlihat begitu pede bisa menang seketika membuat putri kesal, dan kekesalannya pun semakin bertambah ketika Luo Feng berkata jika ia sudah merasa tidak sabar lagi segera menantikan pertarungan di antara dia dan pihak kekaisaran di pertarungan jenius. Setelah Luo Feng mengungkapkan kalimat tantangan yang cukup berani, putri pergi dari sana sambil membawa rasa jengkelnya. Apalagi Luo Feng meminta sang putri supaya hati-hati di tengah jalannya.
Sindiran halus tersebut membuat si putri kembali membalikkan punggungnya. Ia meminta Luo Feng untuk menghabiskan waktunya di bumi yang sudah tak lama lagi. Sampai pada akhirnya mau tak mau warga bumi harus menyambut sang pemilik bumi yang baru, sekaligus sebagai pemilik Bima Sakti. Setelah sang putri pergi, Luo Feng bertanya kepada Babata berapakah total peserta yang terdapat di pertandingan arena selanjutnya. Para jenius yang berhasil lolos dalam sesi preseleksi dan eliminasi totalnya ada 100.100 dan 100 orang terunggul diantaranya akan langsung masuk ke tahap kedua. Jadi dalam pertandingan arena selanjutnya ada 100.000 peserta saja yang akan memperebutkan 900 nominasi. Memang itu sangat sulit, tapi jika Luo Feng memang mau melindungi bumi, maka tidak ada jalan lain lagi selain menjadi pemenang di pertandingan arena tersebut. Berpindah ke tower kekaisaran Gunung Naga Hitam, putri ke-9 yang saat itu sedang santai-santai di atas bangunan mendapatkan panggilan dari Nolan Shan yang merasa khawatir karena dari 3 orang yang masuk ke sesi pertarungan jenius selanjutnya diantaranya ialah Luo Feng dan juga Hong. Tak perlu risau, kata Tuan Putri, yang menyampaikan kalau yang perlu dilakukan tinggal fokus saja untuk mengeliminasi keduanya saja. Hasil pembagian kelompok dalam pertandingan campuran selanjutnya juga diberitahukan, dan Nabi ini berada di grup yang sama dengan Hong. Pada saat itu Hong berada di alam yang sama dengan Nabi ini. Sementara Hong berada di posisi 999, Nabi ini sendiri berada di posisi 223. Itu menunjukkan terdapat kesenjangan kekuatan yang cukup jauh di antara mereka berdua. Jadi mengeliminasi Hong tidak akan menjadi hal yang sulit menurut si putri. Hingga akhirnya tibalah hari diadakannya pertandingan arena. Di hari pertama ini Hong akan menunjukkan aksinya, sementara Luo Feng baru akan tampil di keesokan harinya. Lei Shen berharap agar Hong memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini. Itu akan menjadi contoh yang baik buat Luo Feng. Luo Feng di sini menyampaikan jika di grup yang sama dengan Hong ada Nabini, dan kemungkinan besar dia merupakan pesaing mereka untuk memperebutkan Bima Sakti. Itulah mengapa Luo Feng meminta Hong untuk tetap waspada karena kemungkinan besar orang tersebut akan menargetkannya, dan kemudian Hong pun berangkat. Baru sebentar event tersebut dimulai, kini sudah ada 1 miliar penonton saja yang stay untuk melihat pertandingan live tersebut. Setelah semua pejuang berkumpul di area yang ditentukan, tak berselang lama Chang Bo, perwakilan dari alam semesta virtual pun muncul dan melakukan pembukaan sesi pertandingan arena yang akan dilakukan oleh grup 161. Ngeri juga di grup ini, karena selain ada Nabini, ada juga Mo Chue yang sebelumnya dikalahkan oleh Luo Feng, dan ada juga Rong Jun, ahli pedang yang ngalahin Lei Shen. Setelah para peserta dikirim ke satu tempat di lokasi yang berbeda, Chang Bo kembali menjelaskan jika di dalam tempat ini terdapat 100 orang pejuang, namun hanya ada 10 orang saja yang bisa lolos dalam pemilihan. Sama seperti game Battle Royale, arena pertarungan yang luas ini akan menyempit seiring berjalannya dengan waktu. Ya, semakin sempit arena maka akan semakin mudah pula mereka saling bertemu satu sama lain. Baru saja pertandingan dimulai, Rong Jun, sang jenius tiada tara dari klan Beast, langsung menjadi target sasaran para pejuang dari kerajaan Ganwu yang membentuk sebuah kelompok. Setiap dari mereka juga terbilang cukup kuat, mengharuskan Rong Jun untuk harus mencari sedikit celah untuk bisa melakukan serangan balasan. Sang jenius tiada tara, julukan untuk Rong Jun satu ini bukan cuma omong kosong saja. Meskipun diserang secara keroyokan, akan tetapi Rong Jun bisa meratakan para pejuang dari kerajaan Ganwu seorang diri, termasuk dengan Mo Chue yang punya kekuatan domain bumi. Bukan main.
Setelah dikalahkan oleh Luo Feng pada sesi sebelumnya, Mo Chue masih bisa melaju ke sesi ini meskipun sudah kehilangan setengah poinnya. Hal itu menunjukkan jika dia memang merupakan petarung yang berbakat. Namun Luo Feng tidak menyangka jika Mo Chue bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya, padahal sudah main keroyokan. Dia dikalahkan oleh petarung yang sebelumnya juga mengalahkan Lei Shun, Rong Jun. Lei Shun cuma bisa berdoa di sini supaya Hong tidak dipertemukan oleh orang kuat tersebut. Babata menjelaskan jika Rong Jun saat ini sedang berada di lokasi tempat di mana banyak para petarung lain di sekitarnya. Itu merupakan area yang cukup padat. Sementara Hong, dia sendiri berada di area pinggiran. Jaraknya masih aman dan ia tidak akan bertemu dengan Rong Jun dalam waktu dekat. Ya, memang untuk sekarang ia tidak akan bertemu dengan Rong Jun, tapi kini terdapat satu orang yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Hong, dan dia adalah Nabini. Peserta satu itu sengaja menargetkan Hong karena jika Nabini bisa mengeliminasinya, maka satu orang kandidat untuk memperebutkan galaksi Bima Sakti telah hilang. Jelas ia tidak akan melewatkan kesempatan yang satu ini. Setelah berkeliling ke sekitar arena Nabini, pada akhirnya kini ia berhasil menemukan keberadaan Hong. Bagi Hargrave itu menjadi sebuah kabar yang bagus karena ia memiliki tugas yang sangat penting, tak lain dan tak bukan yakni mengeliminasi Hong. Di tengah-tengah pertarungan dengan peserta lain, Nabini yang muncul langsung saja melakukan serangan sergapan yang membuat Hong sedikit terhempaskan sambil berkata kalau pertemuan di antara keduanya pasti adalah bagian dari takdir. Sementara Hong merasa kalau serangan dadakan Nabini itu tidak keren dan tanpa berlama-lama perjibakuan di antara keduanya pun terjadi. Hong melepaskan serangan-serangan berat sedari awal pertarungan mencoba untuk mendorong Nabini dengan kekuatannya secepat mungkin. Setelah saling membenturkan serangan masing-masing, Nabini merasa jika serangan Hong lebih brutal bila dibandingkan dengan pertemuan mereka terakhir kali. Maka dari itulah Nabini tidak akan lagi main-main dan langsung serius untuk menghadapi lawannya. Nabini menggunakan kekuatan esnya untuk membatasi pergerakan Hong. Ia juga membuat sekeliling tempat terlihat dipenuhi oleh es-es yang tajam. Mampu menggunakan kekuatan es sampai ke tahap ini, menurut Babata, Nabini pasti sudah cukup memahami hukum asal-usul air. Hukum asal-usul dikatakan terdapat 8 kekuatan elemen khusus di alam semesta, yang diantaranya ialah logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, dan cahaya. Kekuatan Luo Feng adalah logam, kekuatan Hong ialah cahaya, sementara Lei Shun adalah petir. Semakin dalam seseorang memahami hukum asal-usul dari suatu elemen yang mereka miliki, maka akan semakin kuat pula kemampuan khusus tersebut. Hong yang kini masih belum mencapai tahap itu pasti akan kesulitan menghadapi Nabini. Dan ya, mulai dari sini arah dari jalannya pertarungan pun dipegang oleh Nabini yang terus-menerus mendaratkan serangannya kepada Hong yang dibuat terombang-ambing, mental ke sana, mental ke sini tanpa bisa melakukan serangan balik. Nabini berkata jika Hong sangat terbelakang dalam pemahaman tentang kekuatan hukum asal-usul, padahal kekuatan tersebut merupakan hal penting yang sama sekali tidak bisa digantikan oleh kemampuan domain. Nabini sangat pede jika pada akhirnya galaksi Bima Sakti akan jatuh ke tangannya. Maka dari itulah ia meminta Hong untuk menjadi warganya yang patuh saja mulai dari sekarang. Cocotmu! Hong yang masih belum berniat untuk menyerah tiba-tiba saja berhasil melakukan terobosan di tengah-tengah pertarungannya. Pada situasi krisis yang menimpanya, ia menerobos dari domain tingkat 6 ke tingkat ke-7, menyebabkan kekuatannya ketika berada di dalam domain meningkat, sementara kekuatan lawan yang terjebak di dalamnya akan menjadi lebih pasif. Fakta yang sedang terjadi di lapangan kala itu membuat si Patua merasa semakin tertarik dengan Bang Hong, teman-teman. Ya, dengan kekuatannya yang baru saja mengalami perkembangan, tentu saja Hong kembali memiliki sedikit harapan untuk bisa menang melawan musuh yang masih lebih tangguh darinya, dengan syarat di mana Hong mesti menjebak lawannya di dalam domain. Sial sekali karena di tengah-tengah perbaku hantaman di antara kedua petarung tersebut terdeteksi tanda-tanda peserta lain yang sedang bergerak mendekat ke sana. Dan ngeri sekali karena peserta tersebut adalah Rong Jun, orang yang berhasil menempati posisi ketiga dalam sesi praseleksi sebelumnya, dan seharusnya dia merupakan lawan yang tidak boleh sampai ditemui oleh Hong.
Setibanya di sana, Rong Jun langsung melakukan pendaratan heroik di antara Hong dan Nabini, membuat keduanya terhempaskan. Tak peduli dengan kehadiran Rong Jun, Nabini masih terus fokus untuk memberikan serangan kepada targetnya. Kesialan pun kembali menimpa Hong di saat ia tidak lagi bisa menggunakan domainnya karena energinya terkuras habis. Domain yang ia buka sebelumnya terlalu besar. Pada akhirnya seluruh tubuh Hong pun membeku setelah terkena serangan es jarak jauh yang dilepaskan oleh Nabini. Dan daripada ia harus bertarung melawan Rong Jun yang mengerikan, Nabini lebih memilih untuk cabut dari sana supaya tidak tereliminasi. Sambil menancapkan senjatanya di atas permukaan, Rong Jun merasa kalau situasi yang terjadi di sana sangat membosankan. Sebagai pendekar pedang sejati, ia tidak mau mengalahkan Hong yang sedang tidak bisa melakukan perlawanan, jadi dia akan menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, zona pertarungan pun semakin menyempit, diikuti dengan Hong yang akhirnya bisa melepaskan diri dari pembekuan. Dari 100 orang peserta kini hanya tinggal 12 orang saja, dan kini pertarungan di antara Hong melawan Rong Jun akan menjadi pertarungan penutup. Dan karena Hong sama sekali tidak merasa ngeri seperti Nabini yang kabur, maka Rong Jun berjanji jika dia akan memberikan yang terbaik dan melawannya dengan serius. Pertandingan pun dihentikan ketika tersisa 10 peserta. Dan ya, di grup ini Hong menjadi orang terakhir yang harus tereliminasi. Amat sangat disayangkan memang, tapi mau gimana lagi? Sekembalinya Hong, ia langsung minta maaf karena kekalahannya dalam pertandingan arena membuat beban lagi-lagi harus dibawa di pundak Luo Feng seorang diri. Nang-nang saja, kata Luo Feng, karena selama ini mereka kan memang sudah terbiasa berada dalam posisi terpojok, tapi pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Luo Feng berjanji kalau dirinya pasti bisa mendapatkan posisi di pertandingan arena nantinya. Sementara itu di tempat lain, si patua dari organisasi Gunung Tiga Kapak merasa jika kekalahan yang diterima oleh Hong bukanlah tanpa hasil, karena Hong bisa mengalami perkembangan yang cukup memukau selama pertarungan. Di lain hal karena Luo Feng dan Hong merupakan bagian dari organisasi dan sebelumnya mereka berhasil melalui babak praseleksi, si patua meminta kepada Tian Cheng untuk memberikan mereka hadiah yang berguna untuk membantu pelatihannya. Bagi Luo Feng, jika dalam pertandingan arena selanjutnya ia mengalami kekalahan, maka semua yang telah ia perjuangkan akan berakhir. Tapi di saat yang sama ia juga tidak boleh sampai mengalami penurunan moral. Tetap percaya diri adalah kunci, tapi apakah ia bisa melakukannya? Keesokan harinya di area lobi pertandingan arena, Luo Feng yang berkesempatan untuk menunjukkan aksinya pun akhirnya tiba. Seluruh orang-orang yang mendukung MC dari belakang hanya bisa berharap agar Luo Feng bisa menang dalam pertandingan satu ini. Di sisi lain, Chang Bo kini sedang memperhatikan tayangan Rong Jun yang sangat aktif dalam pertarungan jenis kali ini. Beliau juga bertanya kepada Ming Yu siapakah petarung lain di alam semesta yang setidaknya bisa disandingkan dengan Rong Jun. Hingga saat ini yang Ming Yu tahu ada beberapa nama, yang diantaranya ialah Woka si cahaya dari kerajaan alam semesta Huangman. Ada juga Long Yun si kerbau dari kerajaan alam semesta Lanting, Jalas si monster ilusi dari kerajaan alam semesta Fenggu. Mereka semua rata-rata sudah cukup memahami hukum asal-usul serta memiliki prestasi yang cukup bagus. Tapi terdapat seseorang yang dianggap paling oke di antara mereka, yakni Bolan, sang dewa kematian dari kerajaan semesta Noah. Secara statistik, entah itu kecepatan, kekuatan, fisik maupun mental, pemahaman hukum asal-usul, domain, Bolan ini merupakan paket lengkap yang lebih unggul dari Rong Jun. Sedangkan teruntuk para jenius yang berasal dari kerajaan Ganwu, setelah melakukan pemeriksaan, Ming Yu mendapati jika kemampuan mereka masih jauh bila dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para jenius dari kerajaan lain. Luo Feng memang terbilang oke, tapi masih ada puluhan ribu jenius lain yang kemampuannya setara dengannya. Pertarungan jenius adalah tempat di mana para jenius dari seluruh alam semesta dikumpulkan. Mungkin saja di sini Luo Feng akan menunjukkan penampilan yang hebat. Ia bisa berkembang ketika bertemu dengan lawan-lawan yang kuat. Jadi menurut Chang Bo yang harus dilakukan cukup melihat saja penampilan MC di pertandingan arena terlebih dahulu. Luo Feng yang kini sudah berada di lobi bisa merasakan tekanan dari orang-orang kuat yang membuatnya sedikit terpengaruh. Namun ia dengan berani saat ini untuk mengatakan bahwa dia bisa bertarung sepuas hati tanpa menahan diri.
Setibanya di sana, Luo Feng terlihat sudah dikelilingi oleh banyak petarung kuat. Di antara mereka terdapat 2 orang alien bertubuh tinggi yang paling menonjol. Mereka adalah Fu Shijin dan Fu Shiguan. Di dalam grup ini, Fu Shijin sendiri dianggap sebagai yang terkuat. Rumornya ia memiliki domain logam yang sangat unik. Diikuti oleh Fu Shiguan, dia katanya bisa mengumpulkan energi cahaya panas dan menembakkannya dari kejauhan dengan daya hancur mengerikan. Dan parahnya lagi, kedua orang tersebut dengan terang-terangan menunjukkan diri kalau mereka akan menargetkan Bang MC yang telah membuat banyak peserta dari kerajaan Ganwu gagal melewati tahap praseleksi sebelumnya. Ya, kedua orang ini dan mereka yang berada di sekelilingnya sebagian besar juga berasal dari kerajaan Ganwu. Menurut beberapa peserta yang melihatnya dari arah lain beranggapan kalau Luo Feng pasti sekarang sedang ketakutan karena menjadi target sasaran. Tapi mereka salah besar. Luo Feng di sini justru dengan berani mengatakan kalau mereka orang mau menyusul peserta Ganwu yang sudah gugur, maka Bang Codet akan memberikan bantuan. Siap, Paduka. Dan ternyata benar saja, baru saja masuk ke dalam arena, Luo Feng langsung dikelilingi oleh para petarung dari kerajaan Ganwu yang mau menghabisinya. Jumlah mereka bahkan lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok yang mengepung Rong Jun sebelumnya. Ketika Changbo memulai aba-aba, pertandingan pun langsung dimulai dan Luo Feng langsung jadi bahan incaran petarung kerajaan Ganwu yang melepaskan serangan yang berasal dari beberapa arah. Ia terkena serangan kombinasi berat lawan yang membuatnya terhempaskan cukup jauh. Akan tetapi Luo Feng justru malah akan memanfaatkan momen tersebut. Di sini Luo Feng memiliki keuntungan dalam hal serangan jarak jauh dan itu bisa ia manfaatkan sebelum zona area menyusut. Itulah mengapa tanpa berlama-lama Luo Feng menggunakan bilah pisau terbang dari senjata Yanshen dan ya, serangan tersebut bisa menumbangkan lawan dengan cepat dan cukup efisien. Fu Shijin sadar jika serangan kuat yang membuat banyak pihaknya tumbang mengandung hukum asal-usul logam, jadi dia harus tetap waspada. Fu Shiguan yang belum tumbang terkena serangan MC selanjutnya melakukan serangan balik. Cahaya panas yang ia lepaskan memiliki jangkauan yang sangat jauh. Dan agar tidak terkena serangan tersebut, Luo Feng memanfaatkan tiang-tiang bangunan di sekelilingnya sebagai penghalang. Namun tetap saja karena adanya gangguan para krocok, pada akhirnya Luo Feng pun harus berhadapan langsung dengan cahaya panas lawan, mengadunya dengan bentuk pedang ilusi senjata Yanshen. Tapi itu masih belum bisa menghentikan serangan lawan karena Luo Feng masih belum bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan dari bentuk pedang ilusinya. Para kerocok kerajaan Ganwu sih nggak masalah. Yang bikin masalah tuh cuma Fu Shijin sama Fu Shiguan. Ketika Luo Feng berhadapan dengan Fu Shijin, ia melepaskan pisau terbang dari senjata Yanshen. Namun Fu Shijin bisa menghentikan serangan tersebut dengan menggunakan tinju dan sekujur tubuhnya yang diselimuti oleh kekuatan unik. Dan ya, kekuatan yang kini sedang menyelimuti tubuhnya ialah domain logam. Pantas saja rumor mengatakan kalau dia punya kekuatan domain yang unik. Ternyata seperti ini toh cara dia menggunakannya. Menyelimuti tubuh dengan domain yang membuat kemampuan fisiknya menjadi sangat strong. Zona seiring waktu terus menyusut. Para peserta juga mulai berguguran dengan cepat. Sementara Luo Feng berpikir jika dia memang ingin menerobos pengepungan yang dilakukan oleh lawan, maka ia harus menggunakan kemampuan Behemoth untuk bisa memahami penggunaan domain logam dari perspektifnya dan melihat kemampuan yang digunakan oleh Fu Shijin. Setelah melakukan cara tersebut, Luo Feng bisa melihat bagaimana cara Fu Shijin mengarahkan energi logam di tubuhnya. Dan hal itu juga sekaligus membangunkan sebagian ingatan kuno yang dimiliki oleh si tanduk emas terkait dengan evolusi bintang. Penggunaan energi logam Fu Shijin memiliki kesamaan dengan evolusi bintang dalam proses pengumpulan energi intinya. Ia bisa menggunakan cara tersebut pasti karena Fu Shijin sudah melakukan observasi yang mendalam terhadap alam semesta dalam waktu yang panjang. Dan episode kali ini ditutup dengan senyuman Luo Feng padahal lagi dikeroyok. Tampaknya dia sudah mempunyai jalan keluar dari problema, teman-teman. Ya,
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai penghujung, dan akhir kata dari saya seperti biasa, bye.